Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 datang di saat yang tepat, di saat pagar alam dan anaknya Mayang di tengah-tengah bahaya. Apa yang akan dilakukan Wiro Sableng selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sepuluh tahun malang melintang di Pulau Andalas. Baru hari ini ada bangsa kucing dapur yang bicara hendak menakuk batang leherku. Mengetahui bahwa si pemuda menunjukkan sikap demikian, maka legalah sedikit hati pagar alam dan Mayang. Jika berani membentak demikian, berarti dia memiliki ilmu yang diandalkan. Namun Gempar Bumi, seorang yang berilmu sangat tinggi, akan sanggupkah pemuda belia yang bertampang tolol itu menghadapinya? Diam-diam, kedua ayah dan anak itu jadi gelisah, harap-harap cemas. Hei, manusia kumis melintang, aku tidak main-main. Kas angkat kaki dari sini. Syukur aku bersedia mengampuni kekejianmu. Kas pergi sebelum aku berubah pikiran. Gempar Bumi bertolak pinggang. Matanya melotot meneliti Wiro Sableng dari kepala sampai ke kaki. Lalu dia tertawa gelak-gelak. Kucing dapur, apakah kau lihat gambar kepala harimau yang ada di dada bajuku ini? Heh? Itu bukan gambar kepala harimau, saut Wiro. Gempar Bumi beliakan mata dan Wiro menyambung. Kalau kau mau tahu, itulah gambar kepala kucing dapur. Lalu pendekar 212 tertawa gelak-gelak. Marahlah Gempar Bumi. Seumur hidup, baru hari itu dia mendapat hinaan dan ejekan demikian rupa. Anak setan. Tidak tahukah kau dengan siapa berhadapan? Buset, kau bisa memaki aku anak setan? Jawab Wiro dengan sunggingkan senyum. Kalau aku anak setan, apakah kau lantas merasa jadi bapak moyangnya setan? Mayang dan pagar alam meski geli mendengar ucapan itu, namun terheran-heran melihat sikap dan tindak tanduk si pemuda yang agak aneh. Bicaranya seperti orang main-mainan saja. Sebaliknya dengan nada mendesis karena mendidih hawa amarah yang mengejolakkan darahnya, Gempar Bumi berkata, melihat kepada tampangmu, agaknya kau bukan orang sini. Pantas kau tak dapat membedakan mana tikus dan mana singa jantan. Wah, jadi kau adalah seekor singa jantan. Pantas, kau memang punya tampang seperti singa jantan. Kata Wiro pula memotong ucapan Gempar Bumi lalu tertawa gelak-gelak. Kemarahan Gempar Bumi tak dapat dikendalikan lagi. Dia melompat ke hadapan Wiro dan hantamkan tinju kanannya ke kepala pemuda itu. Sekali dia menghantam, dia berharap akan menghancurkan kepala anak muda itu. Karena itu, sengaja dikeluarkannya jurus ilmu silat yang hebat yang bernama Palu Sakti Memukul Genta. Tapi tidak semudah itu untuk menghancurkan kepala pendekar 212. Pada saat serangan lawan baru bergerak setengah jalan, dia sudah menyingkir ke samping dan dari samping kirimkan satu tempelak untuk menanggalkan sambungan sikut lawan. Terkejutlah Gempar Bumi. Serangan yang hebat itu bukan saja dapat dielakkan lawan, tapi malah kebalikannya, kini dia sendiri yang kena diserang. Dua kakinya dijejakkan ke tanah. Tubuhnya melesat ke atas membuat tempelakan Wiro Sableng lewat.
Dengan cepat, kemudian gempar bumi kirimkan satu tendangan ke perut lawan, sedang tangan kanan untuk kedua kalinya turun menghantam patok kepala Wiro Sableng. Pendekar 212 bersiul. Meskipun gerakan ilmu silat gempar bumi agak aneh, tapi dasarnya tiada beda dengan ilmu silat yang dimainkan tokoh-tokoh silat di Pulau Jawa. Begitu bersiul Wiro, kelebatkan badannya. Untuk kedua kalinya, gempar bumi dibikin kaget. Dia tak mengerti bagaimana pemuda bertampang tolol itu sanggup mengelakkan sekaligus kedua serangannya. Sedangkan dalam pada saat itu, tahu-tahu tangan kirinya sudah menyelinap menampak ke arah dada dalam satu gerakan kilat yang mendatangkan angin keras. Wus, plak. Penuh penasaran, gempar bumi pergunakan lengan kanannya untuk memapasi serangan lawan. Kalau ilmu silat lawan boleh diandalkan dalam tenaga dalam, tentu si pemuda tak akan menang. Begitulah pikiran gempar bumi. Wiro sendiri yang melihat datangan serangan memapas ini. Meski tamparannya pada dada tadi pasti akan mengenai sasarannya, tapi karena ingin menjajaki tenaga dalam lawan, sengaja melintangkan tangan kirinya. Puk! Maka beradulah kedua lengan itu. Gempar bumi keluarkan suara tertahan. Tubuhnya terjajah sampai 7 langkah ke belakang. Sedang lengannya yang beradu dengan lengan lawan bukan saja tergetar hebat, tapi juga sakit bukan main. Ketika ditelitinya lengan itu, tampak kemerah-merahan. Menciutlah hati laki-laki berkumis melintang ini. Nyatanya, tenaga dalam si pemuda tidak berada di bawahnya. Menurut taksiran gempar bumi, tenaga dalam lawan berada 2 atau 3 tingkat di atasnya. Sebenarnya, dugaan gempar bumi ini meleset. Kalau waktu bentrokan lengan tadi, dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, maka Wiro Sableng cuma mengandalkan 3/5 bagian saja dari tenaga dalamnya. Lengannya pedas kesemutan, sedang tubuhnya tergontai nanar beberapa detik lamanya. Menyadari bahwa lawan lebih unggul dalam tenaga dalam, maka gempar bumi segera mengeluarkan ilmu silat simpanannya yang paling diandalkan, yang telah diyakininya selama 8 tahun, yaitu ilmu silat harimau. Kedua kakinya menjejak bumi laksana batu karang. Tubuhnya setengah merunduk, sedang kedua tangan terpentang ke muka dengan jari-jari membuka. Pendekar 212 Wiro Sableng memperhatikan bahwa ke-10 kuku jari laki-laki itu panjang-panjang. Tubuh gempar bumi semakin merunduk, sedang dari mulutnya keluar suara menggerang macam harimau hendak menerkam mangsanya, dan kedua matanya menyorot ganas. Keseluruhan paras manusia ini membayangkan maut. Tiba-tiba, gerangan di mulutnya berubah keras menyeramkan. Dan dikejap itu pula tubuhnya melesat ke muka, persis seperti seekor harimau lapar menerkam mangsanya. 2 tangannya tadi terpentang, berkelebat tak kelihatan saking cepatnya. Hanya suara siuran yang terdengar menyambar. Wiro dengan mengandalkan setengah bagian tenaga dalamnya bergerak ke muka, menyambut dengan jurus segulung ombak menerpa karang. Jurus ini mengeluarkan sambaran angin laksana topan prahara. Kedua lengan Wiro menghantam ke depan sekaligus. Melihat lawan memapaki serangannya dengan cara begitu rupa, dan sudah tahu kalau Wiro memiliki tenaga dalam yang lebih tinggi, maka gempar bumi tak akan berani bentrokan untuk kedua kalinya. Dengan cepat, dia membuyarkan jurus serangannya tadi dan laksana kilat pula menyerbu kembali dalam jurus yang dinamakan Harimau Sakti melompati gunung menukik ngarai. Tubuhnya mencelat ke udara. Kedua kaki mencari sasaran di perut dan dada lawan. Namun ini hanya serangan sambilan saja, karena begitu Wiro mengelak dan begitu gempar bumi berada 2 tombak di udara, tiba-tiba dia menukik ke bawah dengan kedua tangan diancungkan siap untuk mencekram kepala Wiro Sableng. Wiro bersiul nyaring. Setengah merunduk, dia lepaskan pukulan, kunyuk melempar buah ke arah lawan di atasnya. Laksana berpegang pada sebuah tiang yang tak kelihatan, gempar bumi berkelit ke samping. Wus! Angin pukulan kunyuk melempar buah lewat di sebelahnya, dan sedetik kemudian
Tubuhnya meliuk lalu berputar dengan kedua kaki meluncur deras ke dada serta kepala Wiro Sableng. "Hei, gerakanmu hebat juga Gempar Bumi," seru Wiro. Sesaat, kedua kaki lawan akan mendarat di dada dan kepalanya pendekar. 212 membentak keras. Tangan kanannya mendorongkan ke atas. "Hah!" Angin sedasat badai mengamuk menggebu. Inilah pukulan Benteng Topan melanda samudra yang dilancarkan dengan mengandalkan setengah bagian tenaga dalam. Mula-mula, Gempar Bumi merasakan serangannya laksana ditahan oleh tembok baja yang tak kelihatan. Ia terkejut sekali dan belum habis kejutnya ini. Mendadak tubuhnya terdorong keras ke udara, mencelat sampai beberapa tombak. Sambil jungkir balik 3 kali berturut-turut, wut, 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 Gempar Bumi keruk saku pakaiannya. Sebelum kedua kakinya menginjak tanah, maka dari tangan kanannya melesat puluhan benda hitam yang berdesing mendenging seperti suara nyamuk. Benda ini bukan lain senjata rahasia jarum hitam yang direndam dalam racun jahat. Sekali seseorang kena dihantam, sebuah saja dari jarum ini pasti dalam tempo 24 jam nyawanya akan lepas ke akhirat. Gawat! Bisakah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 menghindari senjata rahasia nan beracun itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.